Diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Family Ministry. Dan sore hari ini kita akan menerima berkat firman Tuhan dari hambanya Bapak Evangelis Chungli. Dan sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan, mari kita membuka ibadah kita dengan doa di hadapan Tuhan, dan saya minta kesediaan hambanya Bapak Pendeta Hendra membuka kita dalam doa. Mikrofonnya belum dibuka, Pak. Ya, udah Bapak kami berserta dalam surga Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam, kiranya Engkau berkati kami semuanya satu-satu, urapi kami semuanya Tuhan, dan biarlah kami dapat beribadah di family ministry ini, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan iman dan teguhnya berharap pada Engkau, dan juga Tuhan Engkau berkati kami semuanya, dan juga Engkau berkati Ibu Mikal yang akan membawa puji-pujian, dan hambanya akan membawa firman Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, pimpinanmu dan berkati segala kuasa kegelapan dan roh jahat yang mengganggunya, menghancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan hamba serahkan semuanya ke dalam tangan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita mengangkat pujian, Yesusku, penyelamatku. Oh, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Kami datang di hadapan hadirat-Mu bersyukur. Kami bermazmur bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Mari kita berkata bersama-sama di hadapan-Nya. Yesusku, selamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, lalu bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sore hari ini saya percaya bahwa
Roh Kudus yang telah menyentuh hati kita semua, sehingga kita mengambil keputusan untuk bersama-sama berkumpul di dalam aplikasi Zoom Family Ministry. Maka saya mengajak kita semua, mari kita beri yang terbaik bagi nama Tuhan. Angkatlah suaramu di hadapannya, tinggikan dan agungkanlah Dia. Engkau diberikan tangan, angkatlah tanganmu kepada Dia dan muliakanlah Dia dan agungkanlah Dia. Sebab Dia yang telah berjanji untuk melindungi dan memberkatimu, Dia yang telah berjanji untuk menolongmu, maka itu sudah terlaksana di dalam kehidupanmu pastinya. Dan itu juga yang saya alami di dalam kehidupan saya. Maka segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Dia, hanya bagi Dia Raja di atas segala raja. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Glory, haleluya. Oh, Yesusku, lama tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menarah kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Perdengarkan suaramu di hadapan Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi Dia. Dia yang telah menyelamatkanmu, Dia yang telah berjanji untuk selalu melindungimu, dan hari ini telah terbukti kasih dan kuasa-Nya nyata dalam kehidupanmu. Berikan kemuliaan bagi nama-Nya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Ini kami ya Tuhan. Pujian yang telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebab sesungguhnya Engkau yang telah menyelamatkan kami.
dan rindu menjadikan kami sebagai penyembah-penyembah-Mu yang benar. Maka kesempatan pada sore hari ini kami berikan pengagungan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Karena Engkau bersemayam dan bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan ketika seluruh umat-Mu mengangkat tangan, mengangkat suara hatinya kepadamu, maka segala yang baik terlaksana dan kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pada sore hari ini, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Hamba-Mu yang Engkau utus untuk memberitakan Injil-Mu kepada kami, bahkan kepada seluruh orang yang mendengarkan melalui media ini. Kami berdoa, biarlah Engkau urapi dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Allah yang kudus. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, silakan namanya Mas Jadi Tuni. Boleh. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami di sore menjelang petang ini berkumpul bersama-sama FM Tuhan untuk beribadah kepadamu. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, urapi hamba, urapi semua yang mendengarkan firman-Mu. Supaya kami dapat menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita akan mengambil satu renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Saudaraku sekalian, kita sudah banyak dikenyangkan oleh hamba-hamba Tuhan yang mengenyangkan kita dengan bagaimana kita hidup, bagaimana kehidupan praktis di dalam kekristenan. Dan kita sudah banyak dipompa untuk didorong untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Namun saudaraku sekalian, pada sore hari ini saya akan membawakan satu pemahaman Alkitab. Nah, kenapa saudaraku? Pemahaman ini juga perlu, karena kalau kita salah memahami pemahaman Alkitab, ibadah kita itu menjadi sia-sia, ibadah kita itu menjadi percuma, ibadah kita itu menjadi keliru. Contohnya, ada di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 3 berkata, jangan kamu mengepang-epang rambutmu, jangan kamu memakai perhiasan emas, jangan kamu memakai pakaian yang indah. Nah, kalau salah-salah kita memahaminya, maka kita akan berkata kepada jemaat kita, jangan kita menghiasi rambut, jangan kita pakai pakaian perhiasan emas, jangan kita memakai pakaian indah. Tetapi saudaraku sekalian, itu jikalau seperti itu ada pemahaman yang keliru. Dari sebab itu kita perlu memahami firman Tuhan secara tepat sehingga ibadah kita pun tidak keliru, ibadah kita menjadi tepat. Tetapi di dalam kita beribadah, kita tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang bersifat seksi, yang berlebihan, menghias rambut berlebihan, dandan berlebihan, itu pun tidak baik. Nah, sekarang saudaraku, kita akan berbicara tentang Yesus. Yesus itu adalah tokoh yang fenomenal. Dia dikenal banyak orang. Dia sudah populer. Nah, sebagaimana orang yang fenomenal seperti Ahok, orang akan bertanya-tanya, siapakah Ahok? Ada yang berbicara Ahok itu orang jujur, orang baik, tapi ada juga yang bilang dia itu orangnya kasar. Dia itu orangnya memang tegas, tetapi dia kasar perkataannya. Dan itulah berbagai tanggapan orang. Demikian juga dengan Yesus. Yesus yang sudah sangat fenomenal. Kita akan baca di dalam Matius pasal 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Siapakah aku ini? Ketika Yesus
berjalan keliling mengajar. Dia sampai di Kaisarea Filipi, yaitu berada di wilayah Israel Utara di daerah suku Manase. Nah, saudaraku, ketika Yesus sampai di sana, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Karena terdapat gunjingan, terdapat berbagai spekulasi orang yang menduga-duga menduga-duga tentang siapa Yesus itu. Nah, kemudian murid-murid menjawab, ada yang mengatakan kau adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati. Ada yang bilang kau adalah Elia. Ada yang bilang kau adalah Yeremia. Ada yang bilang kau adalah salah seorang nabi. Mengapa orang memberikan tanggapan seperti itu? Karena Yesus itu dianggap sebagai Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari kubur karena dia banyak bisa melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mujizat. Seperti Herodes katakan, mungkin itu adalah Yohanes yang sudah bangkit dari kematian. Tapi ada yang bilang itu adalah Elia. Karena apa? Karena Yesus itu bikin mujizat, Yesus itu bahkan membangkitkan orang mati seperti Elia. Ada yang bilang Yesus itu Yeremia. Karena Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah. Memberitakan tentang datangnya kerajaan Allah. Dan ada yang bilang adalah salah seorang nabi. Kemudian Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Siapakah anak manusia ini? Tentu para murid itu saling mengharapkan ada yang memberi jawaban. Tetapi yang memberi jawaban adalah Petrus. Karena Petrus itulah orang yang paling agresif di antara murid-murid Yesus. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus bilang, berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia yang mengatakan hal itu, tetapi Bapa-Ku yang di surga yang sudah berbicara seperti itu. Nah, lalu Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, engkau adalah batu. Nah, di atas batu karang inilah engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi, apakah yang dimaksud batu karang ini adalah Petrus? Bukan. Karena Petrus artinya batu, bukan batu karang. Memang ada gereja yang mengatakan bahwa itu adalah Petrus. Tetapi jelas di konteks ini, Petrus itu bukan batu karang, tetapi dia batu. Apakah Yesus bagi batu karang? Karena Yesus pernah dikatakan, kamu akan minum dari batu karang yang Musa mengetuk batu itu lalu keluar air. Tapi itu juga bukan dalam konteks ini bukan. Tetapi di sini jemaatku akan didirikan di atas batu karang ini, jemaatku akan didirikan. Jadi jemaat Tuhan itu berdiri di atas apa? Nah, jemaat Tuhan akan berdiri di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas pengakuan itulah gereja Tuhan akan berdiri. Di atas pengakuan itulah gereja Tuhan itu akan didirikan. Gereja Tuhan tidak dapat berdiri di luar daripada pengakuan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, memang kalau kita melihat dari sini, maka saksi Yehova pun percaya bahwa Yesus adalah batu karang yang teguh. Tetapi saksi Yehova itu mereka hanya percaya seperti itu, tetapi mereka menolak bahwa Yesus adalah Allah. Karena di dalam kitab mereka dikatakan bahwa di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu bahwa Yesus itu adalah suatu Allah. Jadi semacam Allah, jadi bukan Allah. Tetapi dia mengingkari yang tertulis di dalam kitabnya juga di Filipi 2 ayat 6 yang mereka juga tertulis bahwa Yesus dalam keadaannya sebagai Allah
dia telah merendahkan dirinya, dia telah mengosongkan dirinya dan menjadi mengambil rupa sebagai hamba. Itu mereka tidak perhatikan hal itu dan mereka tidak membahas tentang itu. Padahal itu ditulis juga di dalam kitabnya. Karena saya juga punya kitabnya, kitab Saksi Yehova. Nah, saudaraku sekalian, jadi di sini perlu jemaat Tuhan itu mengakui bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Itulah jemaat Tuhan. Nah, jemaat Tuhan ini mereka harus percaya kepada Yesus. Maka jemaat yang percaya kepada Yesus itu akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Mari Ibu Mikal Utana baca Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Oke, sudah bisa, sudah Bu. Bu Mikal Utana. Sudah ketemu? Atau saya bacakan langsung saja ya. Di dalam Dia, Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan, yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi pada orang yang percaya, Tuhan memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi jaminan bahwa kita akan mewarisi kerajaan surga yang Tuhan janjikan. Nah, saudaraku, lalu apakah kita perlu dibaptis? Tentu kita perlu juga dibaptis. Karena baptisan itu adalah merupakan satu pernyataan iman kita bahwa kita beriman kepada Yesus Kristus. Itu pernyataan kita. Dan arti daripada baptisan itu juga adalah kita ikut mati dan bangkit bersama Kristus. Dan juga arti dari baptisan itu adalah bukan untuk menyucikan tubuh badan kita, tetapi untuk meminta hati nurani yang baik. Itu dalam 1 Petrus pasal 3 ayat. Nah, saudaraku sekalian, kemudian setelah kita dibaptis, kita tidak berhenti sampai di situ, tetapi kita harus mewujudkan iman kita, harus membuktikan iman kita, yaitu dengan hidup di dalam sebagai manusia yang baru, sebagai manusia dalam hidup yang baru, meninggalkan manusia yang lama, cara-cara hidup kita yang lama, yang penuh dosa, hidup yang dalam kegelapan, tetapi beralih kepada hidup yang terang, yaitu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebajikan, hidup menjauhi dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Nah, saudaraku, itu dapat kita baca di dalam Efesus 1, Efesus pasalnya yang keempat sampai pasalnya yang ayat 17 dan seterusnya sampai pasal 5. Nah, itu tidak saya bacakan karena mengingat waktu ya. Nah, kemudian saudaraku sekalian, itulah bahwa batu karang itu adalah sesungguhnya yang dimaksud adalah pengakuan bahwa Kristus itu, Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, kemudian saudaraku sekalian, kita yang sudah berada di dalam Kristus, kita harus bertumbuh, kita harus berakar di dalam Dia, di dalam pengajaran Dia, saudara. Nah, saudaraku sekalian, kemudian kita akan masuk di dalam ayatnya yang ke-19 demikian. Ayat 18, aku pun berkata kepadamu itu adalah Petrus, dan sekarang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yaitu batu karang itu yang dimaksud adalah pengakuan bahwa Yesus itu adalah Kristus, Yesus itu adalah Mesias,
anak Allah yang hidup. Kemudian selanjutnya Yesus berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, saudaraku sekalian, apakah itu maksudnya? Apakah itu artinya, saudaraku? Kita di sini tidak mendapatkan pengertian apapun. Tapi firman Tuhan itu dijelaskan oleh firman Tuhan yang lain. Uh, uh, Aku berkata kepada sesungguhnya apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Hal itu diungkapkan atau dikatakan Yesus juga ketika Yesus berbicara di dalam Matius pasal 18 ayatnya yang ke-18. Ayat, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi itu apa maksudnya, saudara? Kita maksudnya akan dibaca di dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jikalau ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Jika ia tidak mendengarkan itu, bawalah seorang atau 2 orang lagi saksi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak dapat disangsikan kebenarannya. Jika tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya pada jemaat. Dan jika tidak ia juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi itu ada satu aturan di mana kita mengadakan aturan cara menegur orang yang berdosa di hadapan 4 mata, kemudian di hadapan 2-3 orang saksi, kemudian di hadapan jemaat. Kalau tidak, mereka dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau orang pemungut cukai atau orang yang berdosa. Nah, itulah aturan. Jadi apa yang kamu atur ikat di bumi akan terikat di surga. Itulah maksudnya. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu orakan di bumi akan terorak di surga. Jadi kepada hamba-hamba Tuhan itu diberikan wewenang mengeluarkan fatwa, mengeluarkan peraturan-peraturan. Nah, saudaraku sekalian, jadi untuk apa kita mempelajari hari ini, saudaraku? Karena kita, saudaraku, mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang 1 Korintus pasalnya yang ke-8. Ini adalah satu fatwa di mana para hamba Tuhan itu diberi wewenang oleh Tuhan untuk mengeluarkan peraturan tentang daging persembahan. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 tentang daging persembahan berhala. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Nah, saudaraku sekalian, tentang persembahan berhala, yang dipersembahkan berhala, kita mempunyai pengetahuan. Dan pengetahuan itu tidak kepada semua orang, tetapi ada orang yang masih lemah imannya. Kita akan baca di dalam lanjut di ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-8. Tentang makanan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada lain selain pada Allah yang esa. Jadi daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu bahwa berhala itu tidak ada. Jadi persembahan kita itu tidak sampai kepada berhala itu, karena berhala itu sesungguhnya adalah tidak ada. Itu adalah bagi kita orang yang mempunyai pengetahuan yang sudah dewasa. Nah, sudah kemudian kita lanjut ayatnya yang ke-7. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang-orang yang masih terus terikat kepada berhala-berhala. Makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan sebenarnya tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah dan tidak rugi apa kalau kita tidak makan dan kita
tetapi jaga supaya ibu jangan menjadi kandungan. Tidak dibolehkan makan makanan yang sudah dipersembahkan, makan sudah dipersembahkan di dalam sembayangan baik juga itu boleh kita makan karena kita tahu hubungan dengan yang hidup, kita tahu pemahaman firman bahwa orang mati itu sudah tidak ada hubungan sehingga makan makanan itu berhala ataupun yang untuk sembahyang jadi batu sambungan bagi mereka yang masih lemah iman. Masih lemah iman, mereka menganggap persembahan itu adalah sesuatu mendatangkan seperti kita sudah mempersembahkan kepada berhala, bahwa berhala itu sungguh ada untuk orang-orang yang lemah iman. Tetapi bagi kita orang yang sudah kuat imannya, kita tahu bahwa berhala itu tidak ada, bahwa roh orang mati itu sudah tidak ada hubungan dengan orang hidup. Jadi roh orang mati itu tidak membutuhkan makanan, tidak membutuhkan minuman. Nah, saudaraku sekalian, dengan mempelajari ini, saudaraku, kita kepada hamba Tuhan diberi wewenang untuk mengeluarkan fatwa atau peraturan-peraturan seperti tadi mengenai daging persembahan berhala. Itu adalah satu fatwa, satu peraturan yang dikeluarkan oleh Paulus. Demikian juga saudaraku zaman sekarang. Kita pada hamba-hamba Tuhan, tentunya hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan hikmat, penuh dengan roh, dan mempunyai pemahaman firman yang benar, itu bisa mengeluarkan fatwa-fatwa. Soal seperti berjudi, tidak ada di dalam Alkitab dikatakan berjudi dilarang. Tetapi kita tahu itu adalah perbuatan kecemaran. Maka hal itu harus kita jauhi. Dan gereja, pemimpin gereja berhak untuk mengeluarkan peraturan melarang kalau jemaatnya ada yang berjudi, harus ditegur. Dan juga saudaraku, mengenai LGBT, itu harus kita tolak. Dan gereja atau pemimpin gereja berhak mengeluarkan fatwa untuk melarang perkawinan LGBT, perkawinan sejenis. Dan juga saudaraku, mengenai aborsi. Aborsi tidak ada diatur di dalam kekristenan, tetapi kita sebagai hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, yang penuh dengan hikmat, boleh untuk mengeluarkan peraturan-peraturan larangan tentang aborsi, juga tentang masalah perceraian dan perkawinan. Itu sangat unik sekali, dan itu adalah berlaku masing-masing denominasi gereja mengeluarkan peraturannya masing-masing dengan alasan yang masing-masing masih bisa juga ada nilai kebenarannya. Nah, saudaraku sekalian, jadi dengan itu, dengan renungan singkat ini, saya harapkan kita bisa mengerti bahwa kepada kita, pada pemimpin gereja, kita sebagai jemaat harus patuh apa yang aturan dari yang telah ditetapkan oleh pemimpin gereja kita. Karena mereka diberi wewenang. Apa yang kamu ikat di surga, di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu orangkan di bumi akan terorak di surga. Seperti halnya makanan yang persembahkan berhala. Itu peraturan itu diorakkan Tuhan. Seperti makanan yang dulu diharamkan, sekarang diperbolehkan. Karena itu pemimpin gereja mengeluarkan fatwa bahwa makanan tidak ada satupun yang haram. Karena dalam 1 Timotius 4 ayat 4, karena tidak ada sesuatu pun yang diciptakan oleh Allah itu adalah haram. Nah, sekian pemberitaan firman saya dengan singkat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hamba sudah berhenti berdoa. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan mencerahkan lebih jauh tentang firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, Allah yang baik, Allah yang besar. Tuhan, biarlah firman-Mu ini tertanam dan menjadi pengetahuan, pemahaman kami tentang pengajaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya. Terima kasih untuk hambanya Bapak Chun Lui yang sudah
menyampaikan isi hati Tuhan, tema yang sangat luar biasa ya, kunci kerajaan surga. Ya, kita ini sudah dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 17, kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita harus ingat ya, kita ini di Matius 22 ayat 14, kita ini bukan hanya dipanggil, tetapi kita dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu pegang kunci kerajaan surga. Sampai kapan? Ya tentunya sampai akhir hidup kita. Amin. Ya, jangan kita pernah lepaskan, jangan kita pernah tinggalkan Tuhan hanya karena masalah kehidupan, problem, ya. Itu harus kita berani, ya, melakukan bersama Yesus. Kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Amin. Ya, kunci kerajaan surga itu nggak mudah ya untuk kita pegang terus, untuk nanti di saat kita dipanggil oleh Tuhan, kunci itu masih ada di tangan kita. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena di Mazmur 37 ayat 23, kita ini harus hidupnya terus berserah kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, dan dia pasti akan bertindak menolong setiap kita. Apapun problem hidup kita, ya, sekalipun katakan di satu pujian, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Amin. Ya, selanjutnya apa lagunya? Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ya. Jadi apa yang kau ikat? Maaf ya, saya Ya, harus lab dulu karena saya sedang mempersiapkan pelayanan sore. ya, sebentar Pak. Nggak apa-apa, nanti masih ada waktu sampai 6:30 ya. Ini masih kurang 6:30 ya. Terima kasih untuk Pak Setiadi Cunli yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Dengan terus Pak Cunli dipakai oleh Tuhan, sehat terus ya, hidupnya penuh dengan damai, sejahtera, sukacita yang mengalir di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati Pak Cunli, istri, anak, mantu, cucunya. Silakan Bu Mika Kutana satu pujian sebelum doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apakah suara saya terdengar? Terdengar bagus, Bu. Oh, baik, puji Tuhan. Soalnya saya pakai handsfree. Ya, bagi saudara yang diberikan kepercayaan untuk bersyafaat pada sore hari ini, silakan mempersiapkan diri. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada sore hari ini. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan hadirat Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada sore hari ini. Engkau secara langsung berbicara kepada Petrus bahwa Petrus adalah rasul yang memiliki hak untuk masuk dalam kerajaan surga. Bahkan Engkau memberikan otoritas penuh, yaitu kunci kerajaan surga. Dan bukan hanya kepada Petrus saja, yaitu kepada rasul-rasul lainnya dan kepada hamba-hamba Tuhan sampai saat ini. Setiap kami yang telah mengaku percaya kepada Tuhan, yang memberi diri kami seutuhnya kepada Tuhan, yang takluk dan tunduk kepada otoritas kuasa firman, dan di dalam setiap perkataan-perkataan kami ada kuasa yang kami alirkan, ada kehidupan. Oleh sebab itu, biarlah setiap pribadi kami pada sore hari ini, kami mengambil satu komitmen untuk memilih tunduk kepada kuasa firman, memberi diri sepenuhnya kepada-Nya. Kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kami.
Ya, mari kita berdoa ya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami sudah mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu tentang kunci kerajaan surga. Kami tahu dan kami harus menyadari hidup yang singkat ini Tuhan, kiranya Kau pakai setiap kehidupan kami untuk tetap memegang kunci kerajaan surga. Itulah hidup kekal kami nanti di saat Engkau panggil, di saat Engkau panggil kami semua pulang ke rumah Bapa di surga. Berkati Pak Chunwi, berkati istrinya, anak mantu cucunya semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Berkati juga Bumi Kalkutana bersama suami, anak-anaknya yang ada di Purbalingga, Tuhan berkati. Terlebih lagi pelayanannya ya Tuhan. Segala intimidasi iblis yang bukan dari Engkau, kami percaya dan kami tolak, kami dengan kuasa Tuhan Yesus. Kami hancurkan semua itu Tuhan. Biar damai sejahtera sukacitamu terus mengalir di dalam keluarganya, pelayanannya selalu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir, kami percaya juga Kau memberkati Johannes Sumarmo, berkati juga Pak Liman Handoko, Pak Hendra Winata, juga kami percaya Kau memberkati Brahmana Sembiring yang mana istrinya sedang sakit. Kau berkati, Kau sembuhkan dengan kuasa oleh bilu-bilu dalam Yesus. Sembuh. Kami percaya Tuhan, Kau akan pulihkan istri dari Opung Brahmana Sembiring. Boleh kembali sempurna sehat. Berkati Pak Anfal juga yang ada di Bali bersama istri, anak mantu, cucunya Indira. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Indra Winata juga sembuhkan dari struknya ya Tuhan. Sehingga boleh merasakan sukacita yang penuh dan dapat melayani Engkau kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap teman-teman kami yang tidak sempat hadir, mungkin dalam halangan ataupun dalam pekerjaan. Berkati mereka, kembalikan mereka semua ke dalam ibadah family ministry. Kami percaya orang yang cinta ibadah selalu hidupnya diberkati oleh Tuhan. Kami mau angkat kedua tangan kami Tuhan. Kami mau angkat kedua tangan kami. Kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Di tahun 2025, Bapak Ibu, anak mantu cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna, kembali sehat. Dan juga Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu anak mantu cucu di dalam pekerjaan khususnya. Selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih lagi di dalam pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, nyawa-nyawa yang bermain. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah family ministry yang melayani Bapak Sutarjo dari Solo, dari Jogja. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Johannes Sumarmo untuk membantu dalam bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Komengban. Terima kasih hambanya Pak Setiadi yang membawakan renungan firman Tuhan pada sore menjelang malam ini dengan tema kunci kerajaan surga yang diambil dari Matius 16 ayat 18. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin merespon firman Tuhan yang telah disampaikan atau ingin menanggapi, kalau yang ingin didahulukan bisa langsung buka mic, langsung menyampaikan saja. Ada? Kalau mungkin pengen karena ada pelayanan atau ada acara pergi. Kalau belum ada, saya persilakan Ibu Mikal Kutana yang buka kamera. Silakan Ibu Mikal.